Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Merampak. Saya akan mempresentasikan mengenai relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Langsung saja kita masuk pada relay jarak. Sistem proteksi jarak dalam bentuk sederhana adalah sistem proteksi non-unik yang menawarkan sistem proteksi yang bisa dipandang murah secara ekonomis dan secara teknis dapat diandalkan. Adapun prinsip dan kinerja dari relay jarak. Yang pertama itu prinsip dasar pengukuran relay jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran tegangan dan arus yang mengalir pada saluran tersebut, sehingga kita dapat menentukan besar kecilnya impedansi titik gangguan dari nilai yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja relay jarak dapat diukur dari tingkat akurasi capaian dan waktu kerja relay. Kinerja relay juga tergantung pada teknik dan cara-cara yang digunakan pada waktu pengukuran tegangan transien, keluaran trafo tegangan pembagi kapasitor, dan pengukuran arus, terutama pada kondisi trafo arus dalam keadaan dingin. Pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Untuk melihat pengaruh rasio impedansi dan sumber dan saluran terhadap rangkaian relay pada bagian arus gangguan dapat dilihat pada sistem tenaga listriknya. Zona proteksi. Untuk aman atau memproteksi secara baik, maka sistem proteksi relay jarak itu dibagi atas beberapa zona, diantaranya zona 1. Pada zona pertama ini, proteksi relay jarak merupakan proteksi relay jarak yang paling penting dan kritis dibanding zona proteksi yang lainnya. Mengapa dikatakan kritis? Karena pada zona pertama ini, dialah yang akan mendeteksi gangguan dengan cepat, sehingga dia yang sangat memiliki peranan utama. Terus zona 2. Zona 2 merupakan daerah proteksi relay mulai dari ujung akhir proteksi zona 1 hingga sisa saluran yang tidak tercakup, termasuk sebagian saluran berikutnya. Jadi dia ini mengambil alih daerah-daerah yang belum dicakup oleh zona 1. Dan zona 3, elemen proteksi zona 3 dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen proteksi zona 1 maupun zona 2. Jadi pada zona ketiga ini fungsinya bisa dikata sebagai pengaman atau sebagai cadangan. Apabila zona 1 dan zona 2 tidak mendeteksi adanya gangguan, maka zona 3 yang akan mengambil alih tugas tersebut. Dan masih ada beberapa lagi zona lainnya. Relay digital modern atau numerik dapat mempunyai zona impedansi tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Jenis-jenis relay jarak. Untuk meningkatkan tugasnya dengan baik, relay memiliki berbagai macam jenis. Jadi pada setiap relay itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Fungsinya untuk dapat bekerja dengan baik. Jadi pada saat pemilihannya, kita akan memilih jenis relay mana yang paling baik untuk jalur atau saluran yang akan kita proteksi. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, relay pembanding amplitudo dan pembanding fase. Kedua, relay impedansi. 3, relay jarak rektansi. 4, relay jarak MHO. 5, relay jarak MHO polarisasi sendiri. 6, relay jarak offset MHO. 7, relay MHO polarisasi silang penuh. 8, relay MHO polarisasi silang parsial. 9, relay jarak kuadrilateral. 10 blocking ayunan daya.
11 dan memiliki karakteristik lainnya lagi. Konstruksi pada relay jarak. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah relay jarak. Jadi, pada saat merancang relay jarak itu kita mempertimbangkan beberapa faktor yang biasanya berupa dari faktor alam yang bisa dapat mengakibatkan gangguan pada satu jaringan yang akan kita pasangkan relay jarak. Berikut adalah faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Jadi apabila arus tegangan gangguan sangat kecil, biasanya relay proteksi itu akan sulit untuk membaca letak gangguan. Jadi di sini kita akan memasang relay yang lebih spesifikasi lagi agar semuanya dapat teratasi. Yang kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau flop fault impedance yang harus diukur. Ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Keempat, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Yang kelima, konfigurasi saluran transmisi. Persoalan-persoalan pada aplikasi relay jarak. Karena berbagai keterbatasan aplikasi relay, sehingga biasa timbul berbagai macam permasalahan yang mungkin kita jumpai seperti berikut: impedansi gangguan tanah, impedansi gangguan fasa, tegangan minimum pada terminal relay, panjang saluran, capaian rendah, capaian lebih, blocking ayunan daya, kehilangan sinyal trafo tegangan. Fitur-fitur lain. Fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua relay numerik antara lain penentuan lokasi gangguan, fasilitas relay arus lebih sesaat, fasilitas proteksi pencabangan saluran, supervisi dan pemantauan kondisi PMT, tersedianya grup-grup setelan, supervisi rangkaian trafo arus, cek sinkronisasi, dan yang terakhir event recording. Sekarang kita akan masuk pada proteksi pada saluran kompleks. Aplikasi sistem proteksi baik dengan menggunakan unit proteksi maupun relay jarak tidak terbatas hanya pada satu saluran tunggal dengan 2 terminal. Konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel baik yang berjalan pada menara listrik yang sama atau saluran lain yang berjalan paralel pada menara yang berbeda. Bila 2 atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda namun saling berdekatan baik sebagian maupun sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial secara praktis dapat diabaikan, sehingga setelan relay dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Proteksi jarak. Permasalahan aplikasi penerapan skema relay jarak khususnya pada saluran paralel dan kompleks dengan banyak terminal antara lain. Yang pertama, gejala arus balik, dan yang kedua, capaian rendah pada saluran paralel. Skema unit proteksi saluran banyak gardu. Seperti yang kita ketahui, saluran banyak gardu merupakan saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit,
dan kombinasi antara beban dan pembangkit. Terminal yang hanya tersambung dengan beban dikenal sebagai gardu taps. Adapun masalah yang spesifik yang mungkin ditemukan pada sistem proteksi saluran-saluran banyak terminal antara lain skema kabel optik, skema tegangan balance translay, skema perbandingan fasa dan power line carrier, dan yang terakhir skema diferensial dengan serat optik. Relay jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari dua gardu, seperti saluran transmisi yang di tengah-tengahnya dipasang cabang T. Dalam setiap praktik penerapan relay proteksi sebaiknya didiskusikan dengan pihak lain yang lebih berpengalaman untuk memilih jenis atau karakteristik proteksi yang akan digunakan untuk memproteksi saluran yang dihadapi. Berikut adalah beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal. Yang pertama, impedansi rel dilihat relay jarak. Yang kedua, pengaruh beban sebelum gangguan. Yang ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Skema proteksi jarak pada jaringan lurus tanpa percabangan boleh juga digunakan untuk proteksi jaringan P. Namun, penerapannya lebih terbatas dalam beberapa faktor, tergantung dari kondisi dan konfigurasi saluran. Skema proteksi saluran banyak gardu, yaitu memiliki beberapa skema seperti yang dibahas tadi. Yang pertama itu skema transfer trip capaian rendah. Tujuan utama yang ingin dilakukan pada skema transfer trip capaian rendah adalah agar proteksi zona 1 pada satu gardu harus melihat gangguan pada saluran. Jadi di sini agar zona 1 dapat melihat gangguan dengan cepat atau dengan sigap memproteksi. Kedua, skema transfer trip capaian lebih. Agar dapat bekerja sesuai rencana, maka relay yang terpasang pada ketiga ujung saluran harus dapat melihat setiap gangguan dimanapun pada saluran. Selanjutnya, skema blocking. Skema blocking pada saluran bercabang banyak dapat juga diterapkan secara khusus karena pada sistem ini relay kecepatan tinggi dapat diterapkan meskipun tidak terdapat arus infeed pada satu atau lebih terminal sebagaimana diperlukan dalam skema transfer tripping. Berikut pertimbangan kanal signaling. Jumlah kanal signaling yang diperlukan dalam mengimplementasikan skema proteksi yang mau diharapkan. Dan yang terakhir, skema blocking perbandingan arah. Perbandingan direksional terhadap skema jarak standar terletak pada kemampuannya yang jauh lebih tinggi untuk mendeteksi gangguan tanah tahanan tinggi. Dan saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya baik untuk kebutuhan beban ataupun untuk keperluan stabilitas. Kompensasi saluran seri dengan menggunakan kapasitor akan mengurangi impedansi induktif total saluran sehingga akan memperbesar kemampuan aliran daya indikator. Kompensasi biasanya dinyatakan dalam persen dengan harga mulai dari 35%, 50%, dan 70%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.